Ku terbiasa tersenyum. Makanan sudah tersaji di meja makan. Mia juga sudah meletakkan berbagai menu yang ia masak ke dalam piring Romi. Mia menatap tanpa berkedip saat suaminya mulai memakan masakannya. Ia tak berharap dipuji, ia hanya ingin suaminya mau memakan masakan sederhananya. Melihat Romi tak merespon tapi makan dengan lahap, Mia pun tersenyum senang lalu ikut memakan makanannya. Enak sekali masakannya hari ini, ia saja mengakui kalau masakannya enak. Saat mereka asyik menikmati makan malam, seorang laki-laki berseragam security pun berlari menghampiri ke meja makan. "Permisi tuan, maafkan saya karena mengganggu. Ada Nyonya Yola di luar yang memaksa untuk masuk," ucap security itu sembari menunduk takut. Sebelumnya, mereka memang diperintahkan Romi untuk tak membiarkan Yola masuk ke rumah ini tanpa izin dari Romi, tapi kelihatannya para penjaga keamanan itu lemah menghadapi satu perempuan saja. "Sayang," teriak Yola tampak marah. Wanita itu akhirnya berhasil juga masuk ke rumah yang keamanannya sudah mulai ketat. Romi menatap dingin ke arah Yola. Ia meletakkan sendok makannya di atas piring lalu berdiri. "Mulai detik ini, kalian semua dipecat," ucap Romi dingin. Security itu pun langsung berlutut memohon, tapi Romi tak memperdulikan itu. "Bagus itu, pecat saja mereka semua, sayang. Beraninya mereka menghalangi jalanku," sahut Yola merasa percaya diri. Ia pikir Romi memecat keamanan karena sudah melarangnya masuk. "Untuk apa kau kemari?" tanya Romi dingin. Yola pun langsung tersadar dan menyampaikan maksudnya datang ke rumah istri siri suaminya. "Sayang, kenapa kau membekukan kartu kreditku?" tanya Yola mendekati suaminya. Ia ingin sekali memarahi Romi, hanya saja ia sadar kalau itu sangatlah beresiko. "Kau melanggar peraturanku untuk tidak keluar malam, Yola." "Hebat sekali," ucap Romi dingin sembari tersenyum sinis. "Aku belum pulang ke rumah tadi, aku langsung kemari saat tahu kartuku dibekukan," sahut Yola kesal. Ia memang sengaja tak pulang dulu agar bisa pergi ke rumah ini. Kalau ia pulang, ia pasti tak akan bisa keluar dari sana. "Lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang?" tanya Romi. "Pulihkan kembali kartuku, sayang." "Bagaimana aku bisa belanja kalau begini?" rengek Yola manja sembari memeluk lengan kekar Romi. Mia yang sedari tadi berdiri di dekat kursinya hanya diam saja dan memalingkan wajah saat Yola bersikap manja seperti itu. "Kalau aku tidak mau, bagaimana?" tanya Romi dengan ekspresi datar. Hal itu membuat Yola kesal dan langsung melepaskan pelukannya. "Tidak mau? Kenapa? Apa salahku, Rom? Kenapa kau semakin lama semakin berubah?" balas Yola menaikkan suaranya. "Apa karena dia? Karena si babu itu?" teriak Yola kesetanan sembari menunjuk Mia. "Jangan pernah berteriak di depanku," bentak Romi membuat Yola langsung terkejut dan takut. "Jangan pernah melampaui batasmu, Yola," tegas Romi benar-benar muak dan juga marah karena malamnya yang tenang kini terganggu. Kau membentakku di depan orang banyak?" Yola menunjuk dirinya sendiri dengan raut wajah tak percaya. Yola pun menatap Mia yang sedari tadi hanya memperhatikan saja. Wanita itu berjalan mendekat lalu menunjuk-nunjuk Mia. "Kau senang kan melihatku dibentak?" hardik Yola marah pada Mia. "Sebaiknya kau keluar dari rumah ini,"
Yola, pulanglah ke rumah, aku akan menemuimu besok, tegas Romi. Tidak, aku tidak mau pulang kalau kau tak ikut denganku. Kau menyuruhku pulang sedangkan kau bersenang-senang bersama wanita murahan ini, ucap Yola setengah berteriak. Tak lupa jari telunjuknya masih menunjuk-nunjuk Mia. Apa kau bilang? Tanya Romi dingin berjalan mendekati istri pertamanya itu. Iya, aku bilang dia wanita murahan. Dia menggodamu untuk mengambil hartamu. Dia hanya ingin hartamu, teriak Yola benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Yola menatap semangkuk sup sayur yang masih terlihat panas lalu mengambil mangkok sup itu dan menyiram ke arah Mia hingga mengenai baju dan lengan Mia. Astagfirullah, ucap Mia terkejut dan refleks memegang tangannya yang terkena sup panas. Plak, satu tamparan kuat mengenai wajah Yola. Wanita itu sampai terhuyung ke belakang saking kuatnya tamparan Romi. Kau menamparku? Tanya Yola benar-benar tak percaya. Wanita itu meringis merasakan cairan kental keluar dari sudut bibirnya. Bibi Eni, bawa Mia dan obati lukanya, titah Romi. Bibi Eni pun membantu Mia naik ke atas untuk segera mengobati luka akibat sup panas yang disiram Yola. Keluar dari rumah ini sebelum aku membunuhmu, tegas Romi menatap benci ke arah Yola. Tak ada lagi tatapan cinta seperti dulu, yang ada hanyalah tatapan benci dan juga jijik. Kau berubah, Rom. Yola menyeka air matanya lalu berjalan menuju pintu utama. Kali ini ia mengalah. Sampai kapanpun aku tak akan membiarkanmu bahagia dengannya. Kau harus bahagia denganku dan tetap menjadi milikku, bisik Yola tak didengar oleh siapapun selain ia dan juga Tuhan yang tahu. Setelah itu, Yola langsung meninggalkan rumah istri siri suaminya. Ia akan pulang karena tidak mau mendapatkan amarah suaminya untuk kedua kalinya. Jujur, hatinya sangat sakit karena Romi menamparnya. Ini adalah pertama kalinya. Awas saja kau babu, ucap Yola geram lalu mengemudikan mobilnya meninggalkan kompleks perumahan. Sepeninggalan Yola, Romu menghela nafas kasar lalu berjalan naik ke atas kamar. Pikirannya benar-benar kacau sekarang, moodnya sudah sangat berantakan hanya karena kedatangan Yola saja. Di dalam kamar, Mia sudah mengganti pakaiannya dan Bibi Eni juga sudah mengoleskan salep di lengan Mia yang memerah. Apa perlu kita panggilkan dokter? Tuan, tanya Bibi Eni saat menyadari kehadiran Romi. Tidak usah, Bibi. Ini hanya luka kecil saja. Mia benar-benar merasa sudah baik-baik saja. Kau boleh keluar, ucap Romi. Bibi Eni pun mengangguk lalu keluar dari kamar. Ia berharap Mia bisa menenangkan Romi yang sedang marah sekarang. Sepeninggalan Bibi Eni, Romi pun duduk di tepi ranjang lalu meraih tangan Mia dan melihat bekas kemerahan di lengan istri sirinya itu. Tidur dan beristirahatlah, titah Romi menatap tajam istrinya. Yang ditatap pun mengangguk. Melihat Mia sudah berbaring, Romi pun menarik selimut menutupi tubuh Mia hingga ke leher. Tidur dan jangan beraktivitas lagi. Kalau aku melihatmu beraktivitas dan tidak tidur, maka ku buat kau tidak akan tidur semalaman ini, ancam Romi langsung diangguki Mia. Ia harus jadi penurut atau Romu akan marah. Melihat kemarahan Romi sampai menamparkan wajah Yola saja sudah membuat ia bergidik. Kap. Mata Mia langsung terpejam saat Romi mencium kening, pipi dan bibirnya. Setelah itu,
Suaminya langsung mematikan lampu dan keluar dari kamar meninggalkan Mia yang jantungnya dak-dikduk. Mia kembali membuka matanya saat Romi sudah tidak ada di kamar. Masih sangat jelas teringat olehnya saat Romi menamparkan Yola dengan kuat. Laki-laki itu bahkan sanggup menamparkan istri yang katanya dicintai ketika sedang marah. Bagaimana dengan dirinya yang hanya seorang istri siri? Mungkin bukan tamparan lagi yang akan ia dapatkan, melainkan nyawanya langsung melayang. Ia bertekad selama dalam pernikahan ini, ia tak akan membuat Romi marah. Tak akan pernah. Ia tak mau ditampar atau dilukai karena itu sama saja melukai hatinya yang rapuh ini.